Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad al-bashir al-mubashshir alaina wa alaikum bima qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-aghyar adada ni'amihi wa afdali. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, serta yang sangat saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai-kiai, para asatidah, bil khusus para kiai kita yang hadir pada malam hari ini. Akhusu bidzikri Asy-Syaikh Kiai Haji Abdullah Tabrani, dan begitu juga pada malam hari ini duduk bersama kita Al-Habib Fahmi, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Syafi'i yang mana beliau menjadi takmir masjid Darut Taqwa, dan juga Kiai Haji Mansur Haji, Kiai Haji Badrut Tamam, Kiai Haji Hasan Zuhdi, Kiai Haji Abdul Ghaffar, Kiai Mukhtar Syafa'ah, dan kiai-kiai lainnya. Semoga kita doakan saudara para ulama kita, para habaib kita, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diberikan keistiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa pula yang saya hormati, yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus kepala desa Turjan, dan juga yang saya hormati ketua takmir masjid beserta staf-stafnya, dan juga ketua panitia beserta anggotanya. Dan salam hormat saya pada malam hari ini yang sangat-sangat istimewa, salam penghormatan saya pada malam hari yang sangat-sangat penting kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai mau'izatul hasanah pada malam hari ini, saya meminta tolong wabil khusus kepada bapak-bapak untuk tidak merokok di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asap rokok yang kita hembuskan di masjid, di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencegah haram datangnya
baginda Nabi besar Muhammad di majlis tersebut. Maka saya mohon kepada bapak-bapak wabil khususnya untuk tidak merokok sampai majlis ini selesai. Siap? Siap? Siap nggak merokok? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah zat yang maha besar di atas segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah zat yang maha kaya di atas setiap kekayaan. Yang kaya selain Allah miskin, saudara. Dialah Allah zat yang maha kuat, zat yang maha bijaksana, zat yang maha berilmu dari setiap yang berilmu. Yang berilmu selain Allah bodoh, butuh akan ilmu, saudara. Dialah Allah, saudara, yang telah memberikan saya dan kalian, yaitu berupa nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang istimewa, nikmat di atasnya nikmat, yaitu nikmat hidayah. Hidayah inilah yang menggiring kaki saya, kaki kalian, jiwa saya, jiwa kalian untuk datang di majlis maulid, di majlis Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa hidayah, tanpa izin dari Allah, tanpa taufik dari Allah, inayah dari Allah, jangankan yang jauh, saudara, yang dekat pun gak sanggup hadir di ini majlis, saudara. Majlis yang begitu mulia tidak akan Allah hadirkan di majlis tersebut kecuali orang-orang yang dicatat mulia di sisi Allah. Majlis yang begitu terpuji tidak Allah hadirkan di majlis-majlis tersebut kecuali orang yang terpuji di sisi Allah. Majlis yang penuh dengan rahmat Allah, maghfirah Allah, Allah hadirkan orang-orang yang mendapatkan satu tiket kelak di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini bukti, saudara, dengan diberikan hidayah kepada kalian datang di majlis-majlis Nabi besar Muhammad, bukti bahwa kalian telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para ulama, para aslafun saleh itu kalau beliau ibadahnya, taatnya, zikirnya, baca Qur'annya, yang diharap beliau bukan surga, saudara. Surga terlalu kecil. Yang beliau harap bukan keselamatan di kubur, keselamatan di akhirat, bukan, saudara. Yang beliau harapkan adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada imam yang sangat-sangat ibadahnya luar biasa, saudara, yang digelar Imam Umar. Beliau ditanyakan, saudara, tak kala akhir wafat beliau, tak kala menjelang wafat beliau, saudara, beliau bermimpi. Beliau Allah lihatkan daripada nikmat-nikmat surga, keindahan surga, bidadari surga, seluruhnya Allah tampakkan kepada beliau. Dan keluar suara hatif ini suara nggak ada orangnya, saudara. Wahai Umar, ini tempatmu kelak di akhirat yang Allah persiapkan karena banyaknya ibadahmu, banyaknya taatmu, banyaknya nangis engkau di waktu malam. Beliau mengatakan, bangun dari tidur beliau menangis terseduh-seduh, saudara, melihat surga, keindahan surga. Beliau nangis terseduh-seduh. Beliau mengatakan, wa in kana manzilati fil hubbi indakum maka ra'aitu faqad dayyatu ayyami. Ya Allah, kalau dari banyaknya tangisanku, banyaknya kecintaanku kepada engkau hanya mendapat balasan surga, maka sungguh aku telah menghabiskan hariku dengan sia-sia, saudara. Aku habiskan hariku dengan sia-sia. Percuma aku ibadah, ya Allah, percuma aku menangis di waktu malam kalau hanya dapat balasan surga dari engkau. Beliau menangis yang begitu dahsyat waktu itu, saudara. Bicara keluar hati, mada tarumu ya Umar, apa yang engkau inginkan wahai Umar? Arumu wa qatala al-mada minka bin nadratin wa kam min dima'in duna mimma yatallati. Ya Allah, yang aku inginkan adalah balasan cinta dari engkau, ya Allah. Aku ingin bertemu dengan engkau, ya Allah, daripada banyaknya air mataku yang keluar di malam hari. Bahkan kata beliau, tidak jarang air mataku mengeluarkan darah dari mataku hanya ingin merindukan engkau, ya Allah, hanya karena mencintai engkau, ya Allah. Ini para ulama soleh itu, saudara, kalau ibadah, datang ke majlis, sholat, ibadah, baca Quran, sedekah, yang beliau harap bukan ibadah hanya surga, keselamatan surga, tidak. Yang beliau harap kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita duduk di majlis ini diberikan hidayah oleh Allah beserta taufik dan inayah
adalah bukti satu kecintaan Allah kepada kita, saudara. Majlis yang begitu agung, majlis yang begitu mulia, tanpa hidayah dari Allah kalian gak sanggup akan hadir, saudara. Mau kiai kah dia, mau orang alim kah dia, mau habib kah dia, ngerti kah dia, tapi kalau sudah tidak masuk di hatinya hidayah, saudara, tidak akan pernah hadir di majlis yang mulia ini, saudara. Bicara tentang hidayah, bicara tentang hidayah, saya ingat kisah daripada Abu Lahab, saudara. Abu Lahab paman dari pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, saudara, setiap Abu Lahab bertemu dengan Nabi atau Nabi lewat bersama sahabatnya bertemu dengan Abu Lahab, Abu Lahab menutup wajahnya dengan surban, saudara. Abu Lahab menutup wajahnya dengan dia punya rida, bahasa dengan surban, ditutup wajahnya dengan surban, saudara. Ditanyakan oleh sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad. Maju. Lanjut. Betul. Masih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, pada suatu saat Abu Lahab tak kalah duduk di depan rumahnya, Nabi Muhammad lewat, saudara. Nabi Muhammad lewat beserta sahabat-sahabatnya. Tak kala itu Abu Lahab tutup dia punya mata. Ditutup dia punya mata, saudara. Ditanyakan oleh sahabatnya, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kenapa engkau tutup kau punya mata? Kenapa engkau setiap bertemu Muhammad, setiap ketemu Nabi Muhammad di jalan, di rumah, kau tutup kau punya mata? Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang. Turun rahmat Allah Subhanahu. Kita baru bicara rahmat Allah langsung turun rahmat. Bicara maghfirah pula bersih kita. Amin ya rabbal. Nanti nampak lanjut nih ya. Semangat terus. Makai ocen semangat. Aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, sekarang Nabi Muhammad lewat, Abu Lahab menutup dia punya mata. Setiap ketemu Nabi Muhammad dia tutup dia punya mata, saudara. Akhirnya ditanya oleh sahabatnya, wahai Abu Lahab, kenapa engkau setiap bertemu Nabi, melihat Nabi, kau tutup kau punya mata? Maka Abu Lahab menjawab apa, saudara? Apa yang dijawab oleh Abu Lahab? Jawaban yang sangat-sangat mengejutkan, jawaban yang sangat-sangat mengherankan, saudara. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, wahai kawanku, kalau ku izinkan dua biji mataku melihat kepada Muhammad, demi Allah aku pastikan aku akan cinta akan Muhammad. Kalau dua biji mataku aku izinkan melihat keponakanku Muhammad, maka aku pastikan aku cinta akan Muhammad. Abu Lahab, saudara, faham. Abu Lahab ngerti siapa yang bertemu melihat Nabi akan jatuh cinta, yang berkumpul dengan Nabi Muhammad akan pernah ingin pisah, saudara. Dia faham, dia ngerti, tapi hidayah yang Allah tidak berikan di hatinya, saudara. Hidayah Allah tidak berkenan memberikan hidayah di hatinya, sehingga dia tidak mau beriman sama Nabi. Makanya kita yang duduk di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis khair, merupakan poin dari itu adalah hidayah, kekuatan, taufik dari Allah Subhanahu. Majlis yang penuh rahmat, majlis yang penuh maghfirah. Tidaklah kalian keluar dari ini majlis kecuali kalian sudah dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, di kitab Muhadharah Haula Isra wal Mi'raj itu dikisahkan bahwa tak kalah Nabi Muhammad Isra menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertengahan jalan daripada Nabi Muhammad Isra, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat yang memiliki 1000 tangan, saudara. Setiap tangan malaikat memiliki 1000 jari, saudara. Nabi Muhammad terheran-heran melihatnya. Ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad, wahai malaikat, kenapa Allah menciptakan engkau dengan memiliki 1000 tangan?
dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari. Apa tugasmu dari Allah? Apa yang Allah perintahkan untukmu wahai malaikat? Maka malaikat itu menjawab, wahai Rasulullah, wahai kekasihnya Allah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang kekuatanku, yang jiwaku ada di tangannya. Allah ciptakan aku dengan memiliki 1000 tangan. Setiap tanganku memiliki 1000 jari. Allah perintahkan aku untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan menghitung hujan wahai Nabi. Berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah, itulah yang Allah perintahkan untukku. Nabi Muhammad Islam, saudara. Nabi Muhammad tanya dari malaikat mereka, wahai malaikat, do malaikat beroning sambian, tahu ya sambian, kenapa tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah dari zaman Nabi Adam sampai saat ini? Dari zamannya Nabi Adam sampai saat ini, apakah engkau tahu wahai malaikat? Apa kata malaikat itu, saudara? Wahai Rasul, ya Rasulullah, ya Habibullah, jangankan tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai saat ini wahai Nabi, setiap ranting-ranting, setiap dedaunan-dedaunan yang jatuh dari pohon ke muka bumi Allah, per detiknya aku tahu wahai Nabi, per detiknya aku faham wahai Nabi. Tidak ada sesuatu yang aku hitung di dunia ini, tidak ada sesuatu yang tidak bisa aku hitung di dunia ini kecuali satu wahai Nabi, kecuali satu yang tidak sanggup aku hitung wahai Rasul. Maka Rasulullah mendengar suatu itu, wahai malaikat, coba kau ceritakan apa yang engkau tidak sanggup untuk menghitungnya. Kehebatan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa Allah berikan kepada engkau. Apa hitungan, apa bilangan yang engkau tidak sanggup untuk menghitungnya, yang engkau tidak sanggup untuk menghitungnya. Wahai Nabi, wahai Rasul, kata malaikat, ada satu hitungan itu aku tidak sanggup untuk menghitungnya. Tak kala aku melihat umatmu duduk di majlis, mereka memuji engkau, mereka berselawat kepada engkau, mereka mengagungkan engkau, mereka mengagungkan Allah, mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Pada masa itulah, pada saat itulah wahai Muhammad, aku tidak sanggup untuk menghitung berapa banyak malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat maghfirah yang Allah turunkan untuk memintakan ampun untuk umatmu wahai Muhammad. Saudara-saudara, malaikat yang Allah ciptakan pada malam hari ini tidak ada bilangan, hitungan bagi malaikat tersebut, saking banyaknya. Hanya untuk apa? Untuk memuliakan saya dan kalian yang duduk di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam acara memperingat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Kiai ke suatu kejadian pertemuan antara seorang kekasih menemui kekasihnya, pertemuan yang sangat indah, pertemuan yang sangat istimewa yang tidak akan ada sebelum dan sesudahnya, saudara, yaitu pertemuan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pada kesempatan malam hari ini saya tidak ikut bahas panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj. Saya akan kisahkan kepada kalian berapa kisah-kisah yang jarang kita dengar, saudara. Berapa kisah yang jarang kita dengar yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Yang umum kita biasa dengar, Nabi Isra jumpai Allah dengan berintah salat, ini yang umum, saudara. Ada berapa kisah di perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jarang kita ketahui. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, awal daripada Isra wal Mi'raj Allah panggil Nabi Muhammad pada tahun itu yang disebut Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun kesusahan bagi Nabi besar Muhammad. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Kenapa tahun itu dinamakan Amul Huzun? Karena di tahun yang sama, saudara, di tahun yang sama wafat istri yang sangat Nabi cintai, istri yang sangat Nabi cintai, yang paling banyak berkorban untuk Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatuna Khadijah Kubrah radhiyallahu anha. Dan wafat juga, saudara, pada waktu bersamaan paman yang sangat Nabi cintai,
paman yang sangat Nabi sayangi, paman yang melindungi Nabi, paman yang sangat menjaga Nabi, yaitu Abu Thalib, saudara. Selang waktunya gak lama, saudara. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sangat penting dalam Islam. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sangat berharga dalam Islam. Sayyidatuna Khadijah adalah wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi. Saudara-saudara, baju perang yang dipakai sahabat tak kalah perang Badar, perang Uhud, senjata-senjata perang yang dipakai sahabat tak kalah perperangan merupakan harta, baju senjata dari perjuangan daripada Sayyidatuna Khadijah, saudara, yang berkorbankan jiwa, raga, hartanya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri yang Nabi cintai yang banyak berkorban untuk Nabi wafat pada tahun yang sama, saudara. Sebelum wafatnya Sayyidatuna Khadijah, saking tawaduknya, saking merendahnya Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah panggil putrinya tercinta, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, tolong engkau sampaikan kepada ayahmu, tolong engkau sampaikan kepada Rasulullah. Wahai Fatimah, tak kala aku meninggal nanti, aku ingin meminta selembar dari pakaian wajah Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan kain kafanku. Dan jika Nabi Muhammad ridho, ambil tulang belulangku, jual untuk perjuangan Islam. Wahai ibu, wahai ummi, kenapa tidak engkau langsung yang sampaikan kepada ayah? Aku malu sama Nabi besar Muhammad. Aku malu wahai Fatimah sama Rasul. Maka tak kala disampaikan oleh Fatimah kepada Rasulullah bahwa Sayyidah Khadijah meminta selembar kain untuk jadikan kain kafan. Tak kala wafat, Nabi Muhammad memerah wajahnya, datang kepada Khadijah. Wahai Khadijah, wahai istriku, kenapa engkau harus malu untuk meminta selembar daripada baju pakaianku, padahal seluruh yang ada di tempatku, seluruh yang ada di Islam, seluruh yang ada di agama Islam merupakan harta dari perjuanganmu, wahai istriku. Istri yang Nabi cintai wafat pada tahun itu, saudara. Wafat pada tahun itu. Dan tak lama selang istri Nabi yang sangat Nabi cintai wafat juga paman yang melindungi Nabi, paman yang mengorbankan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad, paman yang berdiri di barisan paling depan tak kala ada orang yang memusuhi Nabi, menghina Nabi, menjelek-jeleki Nabi, membunuh Nabi. Sayyid Abu Thalib berdiri paling depan, barisan paling depan untuk menjaga keponakannya Muhammad, saudara. Sangat mencintai Nabi Muhammad. Dan Abu Thalib juga wafat pada tahun yang sama, saudara. Makanya tahun itu tahun kesedihan bagi Nabi. Tidak ada lagi jaminan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi begitu sedih datang ke kota Taif mengharapkan bantuan, yang ada lontaran daripada cacian makian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka karena kesedihan kekasihnya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi untuk Isra wal Mi'raj, untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila akhir ayat. Saudara, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat ini. Dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa Allah mengawali lafaz subhana, ayat tersebut dengan lafaz subhana, maha suci Allah, itu bermakna salah. Ada 3 makna, saudara. Makna yang pertama yaitu al-bara'ah. Makna yang kedua at-tanzih. Makna yang ketiga at-ta'ajjub. Al-bara'ah, at-tanzih, tanzihullah min kulli nafsin. Maha suci Allah, mensucikan Allah dari setiap kekurangan, saudara. Mensucikan Allah dari setiap kelemahan, saudara. Al-bara'atul lillah min kulli su'in. Melepasnya Allah dari setiap sifat-sifat kejelekan, saudara. Yang ketiga bermakna ta'ajub. Kenapa ta'ajub kata beliau? Karena ini kisah Isra dan Mi'raj tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan berbulan-bulan.
membutuhkan waktu yang banyak saudara, ditempuh oleh Nabi dengan waktu yang sangat singkat saudara. Makanya Allah awali dengan Subhana, Maha Suci Allah yang tidak ada kekurangan, Maha Suci Allah yang tidak ada kemustahilan bagi Allah. Maka diawali bermakna ta'ajjub agar untuk menghilangkan keraguan di hati kita, untuk menghilangkan keraguan di jiwa kita saudara. Allah awali lafaz ini dengan lafaz Subhana, Maha Suci Allah. Asra bi'abdihi ay qauluhu bi'abdihi ay birruhi wal jasad. Allah memberangkatkan Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menemui sampai ke Sidratul Muntaha. Allah berangkatkan dengan ruh dan jasadnya Nabi Muhammad. Maka gak benar saudara ada berita Nabi Isra itu hanya ruhnya saja. Kenapa? Oh iya beb, Nabi Isra, Nabi selesai Isra, tempat duduk Nabi, tempat tidur Nabi belum hilang angatnya Habib. Maka Nabi itu Isra cuma ruhnya saja. Saudara-saudara, dijelaskan dari berbagai tafsir subhanalladzi bi'abdi, subhanalladzi asra bi'abdihi qauluhu bi'abdihi ay birruhi wal jasad. Seandai kata ulama yang diberangkatkan Allah hanya ruhnya Nabi Muhammad, maka Allah tidak pakai kata bi'abdihi, al-abad birruhi wal jasad. Kalau Allah berangkatkan cuma ruhnya saja, maka Allah katakan subhanalladzi asra biruhihi. Oh tidak, yang berangkat cuma jasadnya saja, rohnya gak ikut. Maka Allah katakan subhanalladzi asra bi jasadihi au bi mayyitihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tapi tidak, Allah pakai lafaz bi abdihi, yang berangkat roh dan jasadnya menuju Allah Subhanahu wa taala saudara. Laila diakhiri daripada tanwin nakirah, diakhiri daripada tanwin nakirah. Kalau kita yang pernah mondok, kiai pasti oning, santri-santri pasti oning di bawah di pondok itu belajar ilmu nahu, ada ma'rifat, ada nakir. Lailan diakhiri tanwin nakirah bimakna daklin minal lail, sedikit daripada waktu malam. Nabi Muhammad Isra itu tidak satu malam full saudara. Seandai kata ulama seandai kata beliau Isra itu satu malam full, maka Allah tak pakai lafaz nakirah, Allah pakai ma'rifat. Al-lailah, semalam penuh saudara. Nabi Isra sangat sebentar, 1 jam ke 2 jam, pokoknya sebentar. Nabi tidak ada waktu yang ditentukan oleh ulama tentang berapa lama Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang diberangkatkan Allah daripada Masjidil Haram Makkah ila Masjidil Aqsa Palestina saudara. Dua tempat yang begitu mulia, dua tempat yang begitu agung, dua tempat yang begitu mulia, sampai saking mulianya Nabi Muhammad katakan la tusyaddur rihal illa bi salasil masajid. Tidak ada berpergian yang lebih istimewa, yang lebih mulia daripada ketiga masjid ini. Masjidul Hada, yaitu masjidku Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram, atau Masjid Haram Makkah, atau Masjidil Aqsa. Saking mulianya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, sampai Nabi katakan sholatu fi masjidi hada khairun min alfi sholatin bima siwa. Salat di masjid ini kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, itu 1 kali salat itu lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Kalau umat Muhammad, saya dan kalian pergi umroh haji ke Makkah, salat di Madinah saudara, salat 2 rakaat di Masjid Nabawi, itu salat kalian lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram kata Nabi, yaitu Makkah. Salat sedangkan di Makkah, salatun fi Masjidil Haram khairun bi alfi mi'ati salatin bima siwa. Sedangkan salat di Masjidil Haram Makkah, itu sekali sholat umat Muhammad di masjid tersebut lebih baik daripada 100.000 kali lipat di masjid-masjid yang lain. Kalau umat Muhammad sholat zuhur di masjid tersebut, saya dan kalian sholat zuhur di masjid tersebut, maka sholat zuhur saya dan kalian lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada 100.000 sholat zuhur di masjid-masjid yang lain. Allah berangkatkan saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid yang mulia menuju masjid yang mulia, menghadap sang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ saudara, tak kala Allah ingin memberangkatkan daripada Masjidil Aqsa menuju Mi'raj menemui Allah Subhanahu wa taala, Allah
Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, tolong kau carikan Burak untuk kekasihku menjadi tunggangan Muhammad untuk menemuiku. Tolong wahai Jibril, engkau carikan Burak di taman Burak untuk jadi tunggangan kekasihku. Maka Jibril turun, saudara. Jibril turun cari itu Burak. Dilihatnya di taman Burak banyak buruk-buruk yang indah, buruk-buruk yang istimewa, buruk-buruk yang kuat, saudara. Tapi Jibril melihat ada Burak di pojokan nangis terseduh-seduh luar biasa, loyo badannya, nangis. Ditanyakan oleh Jibril, wahai Burak, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Kenapa aku lihat engkau lemah sekali, tidak seperti buruk-buruk yang lain? Maka Burak itu mengatakan, wahai Jibril, tak kala aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan kepada kami bahwa salah satu daripada kami akan menjadi tunggangan kekasihnya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti akan ada salah satu dari kami yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku yang mendengar semenjak itu, wahai Jibril, aku menangis, aku berharap bahwa akulah Burak yang jadi tunggangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kecintaan seorang Burak, sebuah Burak kepada Nabi Muhammad, Allah pilih Burak untuk jadi tunggangan Nabi besar Muhammad. Untuk naik jadi tunggangan, Allah masih pilih Burak yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Bukan sembarang Burak, dicari Burak yang paling cinta dengan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan naik daripada Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, dikisahkan bahwa tak kalah ingin sampai ke Sidratul Muntaha, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk hormat menyambut Nabi. Allah perintahkan seluruh malaikat untuk berdiri menyambut Nabi. Tak kalah hampir sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu malaikat yang enggak berdiri menyambut Nabi, saudara. Allah panggil ini malaikat, Allah patahkan dia punya sayap. Allah simpan ini malaikat di tempat yang sangat jauh, tempat pengasingan, saudara. Tak kala malaikat ini bertemu dengan Jibril. Selang berapa waktu malaikat ini bertemu dengan Jibril, Jibril bertanya sama ini malaikat, wahai malaikat, bukankah engkau seorang malaikat yang mana dulu setiap tetesan, setiap nafas, hembusan nafasmu Allah ciptakan ribuan malaikat rahmat? Bukankah engkau seorang malaikat yang setiap nafasmu dulu Allah ciptakan malaikat maghfirah? Kenapa engkau punya sayap patah? Kenapa engkau diasingkan di tempat yang jauh? Maka malaikat itu mengatakan, wahai Jibril, tak kala Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Allah perintahkan kami untuk hormat sama Nabi Muhammad, untuk berdiri menyambut Nabi Muhammad. Pada saat itu, wahai Jibril, aku tidak sanggup berdiri menyambut Nabi. Makanya Allah patahkan aku punya sayap, karena aku tidak punya adab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini malaikat yang sangat mulia, imamul malaikah, yang setiap hembusan nafasnya jadi malaikat ribuan malaikat rahmat, yang setiap hembusan nafasnya menjadi malaikat maghfirah. Karena tak punya adab sama Nabi, Allah hinakan ini malaikat, saudara. Coba bayangkan kalau saya dan kalian yang gak punya adab sama Nabi. Coba kita bayangkan kalau saya dan kalian yang tidak punya adab sama Rasulullah. Kira-kira apa yang Allah persiapkan untuk saya dan kalian jika tidak punya adab sama Nabi? Tidak punya adab sama sunnah ya Nabi Muhammad. Tidak punya adab sama ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang Allah persiapkan, saudara? Banyak orang zaman sekarang tidak punya adab sama Nabi, gak punya adab sama anak cucu Nabi. Yang lebih parahnya, kita umat Muhammad diam, saudara. Tak kala ada Habib di penjara, anak cucu Nabi di penjara, anak cucu Nabi disiksa, anak cucu Nabi difitnah, dicaci, dimaki. Saya dan kalian sebagai umat diam bungkam, saudara. Umat apa saya dan kalian ini? Kelak di akhirat setajah umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Atuni Nabi Adam, ya Nabi anak Adam, li'annaka abal bashar
berikan kami syafaat. Isfa' lana, berikan kami pertolongan wahai Nabi Adam. Nabi Adam katakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri aku tidak bisa menolong kalian. Di hari ini Allah sangat murka yang tidak pernah Allah murka sebelum dan sesudahnya. Aku malu sama Allah. Datanglah kau ke Ibrahim, Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kawannya Allah. Datanglah engkau kepada Ibrahim. Maka datang berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, li'annaka Khalilullah, engkau kawannya Allah. Isfa'lana, dengan berkat kawannya Allah, maka tolonglah kami wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, minggir kalian, aku tidak bisa menolong kalian, aku punya tanggung jawab sama Allah. Datanglah engkau ke Musa, Musa kalimullah, satu-satunya nabi yang bicara langsung sama Allah. Berbondong-bondong pula sang sampean datang ke Nabi Musa. Ya Nabi anak Musa, li'annaka kalimullah, engkau satu-satunya nabi yang bicara langsung sama Allah. Engkau satu-satunya nabi yang berhadapan langsung sama Allah. Berkat kedekatan engkau wahai Musa, maka berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan. Kami tidak mampu wahai Musa, panasnya mahsyar ini luar biasa. Maka Nabi Musa mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri wahai umatku, aku tidak bisa menolong kalian. Datanglah kalian kepada Isa, Isa ruhullah. Berbondong sama sampai Nabi Isa mengatakan sama, nafsi, nafsi. Nabi Isa mengatakan, nafsi, nafsi. Hanya tak kala kalian tampil berbondong-bondong menjumpai Nabi Muhammad, belum kalian berteriak. Nabi Muhammad dari jauh mengatakan, ummati analaha ummati, wahai umatmu, ini loh nabimu. Kenapa engkau datang ke Nabi Adam? Ini nabimu Adam, wa man tahtahu tahta liwa yaumal qiyamah. Adam, anak keturunannya di bawah telapak kakiku di hari kiamat. Analah sini wahai umatku, berbondong-bondonglah saya dan kalian datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Allahumma khfir ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma astur awra ummati, Allahumma la tu'adzib ummati. Ya Allah, jangan kau siksa umatku ya Allah. Jangan kau siksa umatku ya Allah. Kasih sayangi mereka ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Maka dengan tangisan yang begitu dahsyat di hadapan Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, isfa' liman hababta, beri syafaat siapa yang kau inginkan. Tak kala Nabi Muhammad ingin memberi syafaat, saudara, ada seorang umat kelak yang dicontohkan Nabi kisah Isra Mi'raj. Umat ini ditarik oleh malaikat, saudara, ingin diceburkan ke neraka. Berteriak, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku umatmu, berikan aku syafaat. Maka Nabi Muhammad yang melihat itu langsung menghampiri, kif ya malaikah, diam kau wahai malaikat. Ditanyakan, apa dosa umatku, apa kesalahan umatku tak kala Nabi ingin mengangkat tangan memberi syafaat. Malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini umat membenci anak keturunanmu wahai Nabi. Ini orang memfitnah anak keturunanmu wahai Nabi. Ini orang yang menjarakan anak keturunanmu wahai Nabi, yang membenci, menyiksa anak keturunan engkau wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, ana bari'un mimman khassama ahlal bait. Aku berlepas diri, berpasrah diri pada Allah daripada orang yang membenci anak keturunanku. Tidak satu pun, kata Nabi, yang menyakiti hati putriku Fatimah daripada seorang yang menyakiti anak cucunya Fatimah. Tidak satu pun yang membuat aku lebih sakit, kata Nabi, daripada orang yang membuat hati putriku sakit, yaitu Sayyidatina Fatimah. Ini malaikat, saudara, tidak punya adab sama Nabi, dipatahkan oleh Allah. Malaikat sayangku, kalau saya dan kalian maksiat kita banyak, dosa kita banyak, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta sama Allah untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, karena waktu kita sangat mepet, inti daripada Isra dan Mi'raj, inti daripada Isra dan Mi'raj, dipanggilnya Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggilnya langsung Allah, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah bila hijab azza wa jal.
mendapatkan membawa suatu perintah yang sangat besar, perintah yang sangat istimewa, perintah yang sangat mulia, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, saudara. Sholat 5 waktu adalah perintah yang sangat besar, sehingga untuk memerintahkan Allah perlu memanggil Nabi untuk berjumpa langsung. Allah, saudara-saudara, Allah kalau memerintahkan kepada kita sholat, memerintahkan kepada kita haji, Allah nggak perlu panggil Nabi Muhammad untuk perintah haji, saudara. Cukup lewat Al-Quran. Tak kala Allah perintahkan umat Muhammad untuk melakukan puasa, Allah tidak perlu panggil Nabi Muhammad, cukup lewat Al-Quran. Tak kala Allah perintahkan umat Nabi Muhammad untuk berjihad, Allah tidak perlu panggil Nabi Muhammad, cukup lewat Al-Quran, saudara. Tapi tak kala Allah perintahkan umat Muhammad untuk melakukan sholat 5 waktu, tidak cukup lewat Al-Quran, Allah panggil langsung kekasihnya untuk membawa sesuatu amanah yang sangat besar, amanah yang sangat berat. Yang kata Nabi, al-farqu bainana wa bainahum al-sholah, faman tarakaha faqad kafara. Bedanya kita sama Nasrani ini cuma sholat. Bedanya kita sama Nasrani, Yahudi, orang kafir cuma sholat, saudara. Kalau kalian tinggalkan sholat, apa bedanya kalian sama orang kafir? Nabi Muhammad saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat, akhir hayat beliau, saudara, beliau masih berwasiat, alaikum bissalah, alaikum bissalah, jaga kalian punya sholat wahai umat. Kenapa? Sholat rasul ibadah, sholat itu otaknya ibadah, pangkalnya ibadah, kepalanya ibadah. Baik buruk amal seorang umat Muhammad tergantung sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, baik, tidak ada yang tertinggal, maka baiklah seluruh, sempurnalah seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya rusak, sholatnya lalai, maka rusak seluruh amal ibadahnya, saudara. Jangan sampai meninggalkan sholat, lambat sholat 5 waktu saja musibah besar kepada umat Muhammad. Pernah di zamannya Habib Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tak kala beliau mengajar santrinya, saudara, beliau diberitakan oleh santrinya, wahai Habib, sesungguhnya Fulan bin Fulan putramu meninggal barusan. Maka beliau punya kitab, saudara. Dia tutup beliau punya kitab, beliau keluar, saudara. Selesai pengajian, duduk di depan putranya yang meninggal. Datang orang kampung, saudara, untuk takziah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Berbondong-bondong datang karena ini imam kampung tersebut, ulama besar di kampung tersebut. Maka seluruh orang-orang kampung datang, saudara, untuk takziah kepada putra daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada waktu takziah masyarakat, saudara, takziah orang kampung, masuk waktu azan. Apa kata beliau? Ayo kita sholat sama-sama, ayo kita sholat jamaah. Masuk sebagian dari mereka, sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, beliau keluar. Masih banyak orang yang sibuk dengan baca yasin, saudara, sibuk baca tahlil, sibuk sedih, nangis, katanya. Apa kata beliau? Sungguh bagi kalian terlambat sholat 5 waktu musibah yang kecil. Bagiku terlambat sholat 5 waktu adalah musibah yang besar, bahkan lebih besar dari musibah wafatnya anakku. Kenapa wahai Habib? Kenapa terlambatnya engkau sholat 5 waktu lebih besar daripada musibah anakmu meninggal? Apakah engkau tak sayang wahai Habib? Engkau tak cinta kepada anakmu? Aku cinta, aku sayang. Tapi kalau meninggal anakku adalah musibahnya dunia, sedangkan meninggalkan aku daripada sholat 5 waktu, terlambatnya aku daripada sholat 5 waktu adalah musibah akhirat. Yang mana musibah akhirat lebih berat bagiku daripada musibah dunia. Bahkan sahabat Nabi, saudara, mengatakan tidak ada suatu amal pun daripada kelakuan umat Muhammad yang sangat dekat dengan kekafiran kecuali meninggalkan sholat. Makanya jaga kalian punya sholat, wahai anak muda, ya anak kecil, jaga didik kalian punya sholat. Hal yang paling penting dalam hidup, sholat. Baik buruknya kalian tergantung sholatnya kalian. Semoga berkah Isra dan Mi'raj pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah, inayah, taufik oleh Allah untuk mendirikan sholat 5 waktu. Semoga lidah-lidah kita yang basah pada malam hari ini berselawat memuji Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi,
kelak di akhirat lidah kita basah dengan telaga Kautsar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu ilaikum bitahiyat islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.